Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Oh yes, video reaction aku hari ini, dan di video kali ini aku tidak sendiri. Kembali lagi ada Iki di sini. Halo guys. Kemarin Iki sempat absen di video aku karena dia tuh kayak trauma gitu nonton video sedih tentang kematian orang tua, khususnya ibunya. Kebetulan ibu Iki juga udah meninggal dunia ya, Ki, turut berduka cita. Dan terima kasih dan buat yang semua yang udah mendoakan, betul banget, banyak banget masyarakat Malaysia yang peduli sama Iki ya. Dia sampai kayak mendoakan segala macem gitu. Pokoknya terima kasih banyak, semoga doa baik juga ada beserta kalian guys. Oke Ki, di video kali ini kita gak bakal reaction video-video sedih dulu Ki. Tapi sekarang kita bakal reaction video yang buat kita penasaran banget nih. Ini ada sebuah video dari channelnya Ika Wulandari, salah satu ibu rumah tangga dari Indonesia yang menikah dengan laki-laki Malaysia. Nah, Bu Ika ini tuh dia mengajak atau mewawancarai teman-temannya, ibu-ibu dari Indonesia juga tentunya, yang kebetulan tuh menikah dengan laki-laki Malaysia. Nah, judulnya enak gak nikah sama laki-laki Malaysia? Ini penasaran banget nih kita. Karena kita pengen tahu kira-kira seperti apa pendapat langsung dari para ibu-ibu ini yang benar-benar ngalamin nih menikah dengan laki-laki Malaysia. So, tanpa berlama-lama langsung kita lihat video sekarang. Tapi buat teman-teman yang baru gabung di channel, jangan lupa klik dulu subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap kali kita berdua upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita play videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai dari channel Ika Wulandari langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang dengan sahabat-sahabat saya tersayang. Mereka ini adalah para warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik yang menikah dengan warga negara Malaysia. Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Nah, sekarang kita tanyain satu persatu ya. Apa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia? Oke, sekarang di sebelah saya ada Sis Caca, cantik ya. Ya Allah. Sis Caca, udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun, lama ya. 13 tahun ya, alhamdulillah, masya Allah. Sudah punya anak berapa? Baru satu, umur 10 tahun. Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia? Sukanya tuh jalan-jalan ya. Udah pasti ya, jalan-jalan. Terus kita jalan-jalan mau dalam negeri, dalam negara Malaysia maksudnya ya? Ya, dalam negeri atau keluar, karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia. Memang dia warga negara Malaysia, tapi dia pindah-pindah kerjanya. Terus dukanya ya ditinggal-tinggal karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja. Sama terkadang bahasa ya, bahasa tuh masih 13 tahun juga nikah tapi bahasanya tuh masih nggak nyambung. Masih masih Terus kadang penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing, akhirnya ya pelan-pelan. Ya udah, sukses dan bahagia dengan perkawinannya. Amin, amin, insya Allah. Amin. Sekarang saya bersama Ternyata ibu pejabat. ternyata ya udah 12 tahun menikah aja dia masih kayak kebingungan gitu tentang memahami bahasa Malaysia, apalagi kita ya. Negara yang cantik, Ibu Risma. Sudah berapa lama Ibu di Malaysia? Baru 7 tahun. 7 tahun. Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun. Nikahnya dari 2010, tapi dulu kerjanya di Jakarta dulu. Terus kok bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama teman, dijodohin. Terus ya udah nyangkut. Suka dukanya apa menikah dengan warga negara Malaysia? Kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya. Jadi bisa lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia juga kan. Itu kayaknya lebih ke karir ya, lebih bukan ke karir. ke Berkarir ya jadi. Sukanya. Apa jadinya lebih konkretnya? Sambil sambil menyelam minum air.
bener. Terus dukanya? Terus dukanya mungkin karena kalau Lebaran tuh harus pulang kampung Iya, ke tempat jauh suami ya. kan, Kita agak nggak jauh. tinggal di Malaysia juga, Jauh. kalau di Indonesia juga kalau Lebaran pulang kampung Betul. sama repotnya. Dan sama juga tadi suka roaming kalau ngomong. Bahasanya. Iya. Sampai Jadi sekarang masih nggak ngerti. kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah. Ya udah, mudah-mudahan Iya, karena bahagia malah- dengan Oh, perkawinannya. iya, bahasa Terima juga. kasih. Awet ya kan. Oke, sekarang saya sama Mbak Suprida nih, wanita asal Aceh, Oh, Aceh. tapi sukunya Jawa. Kalau pulang kampung ke Medan, nggak jelas kan? Campuran banget dia. Menikah dengan warga negara Malaysia, Mbak Ida? 11 tahun. 11 tahun. Terus apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya itu bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Itu sukanya. Sukanya. Dukanya ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya Susah tuh balik. kita nggak bisa langsung pulang, nggak bisa melihat. Nah itulah dukanya. Sekarang Itu kita sih, Ki. sama Uni Mila. Cantik banget ya. Uni Mila ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang On. Sumatera Barat agak deket ya Malaysia. Ya benar. Apa dia mah aku juga bisa. Itu kayaknya Padang palsu deh aku udah Padang lahir- coret ya? Padang coret. Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya. Udah Udah pada nikahnya. lama. Asal mana abangnya? Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sebenarnya Sembilan. sama-sama Padang kayaknya ya. Oh sama-sama suku Iya, Minang kan Minang dia. juga ya. Oh iya, kalau di Negeri Sembilan ada Negeri suku Minang. Sembilan. Iya. Terus Gue apa suka pernah. dukanya? Sukanya dia bisa pindah ke sini, which is negara yang yang nggak macet sih sebenarnya. Macet dong. Tadi aja kesini macet. Kurang daripada Jakarta. Nggak Iya. separah Jakarta ya. Lebih baik. Education-nya Pak, ya. bagus. Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya. Gitu. Untuk perbedaannya paling ya dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, tapi kita juga harus bisa masak masakan Malaysia. Masakan Negeri Sembilan tuh apa? Masak lemak, Masak lemak. cili padi. Makannya pakai sambal. Makannya enggak gitu aja dia. Pakai nasi langsung Dia gitu. pakai ikan asin kalau suamiku. Ikan asin goreng sama itu udah cukup. Dengan orang Masak Malaysia tuh lemak, berantemnya cili pakai padi. bahasa apa? Ya, Pakai gua bahasa kalau udah Melayu pakai pasti pernah lah nggak mungkin enggak ya pasti. Pasti kalau- kan kita dengan pasangan pasti ada berantem Dia berantem ngomongnya kalau misalnya- bahasanya ini kalau pakai lagi bahasa kesel apa? banget, dia pakai bahasa lo gue. Oh, Gitu. Maksudnya ya nggak pakai bahasa Indonesia dong ya? di Indonesia lah. Oh, kebayang nggak sih berantem Masa kita pakai bahasa harus mikir Melayu, dulu bahasa- makanya bahasa dia Inggris kayak mikir gitu. apa ya gitu. Kalau pakai bahasa Melayu lebih mikir lagi, kita mau ngomong apa juga. Sumpah marahnya keburu hilang. Sini tuh cuma nyari kata-katanya. Tapi ini udah masuk 12 tahun ya udahlah terserah lo mau apa. Dia Terserah gitu ya. Jadi bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. Besok aku kesini ya gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Bisa ikut suami. Berapa tahun dapatnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun. Dapatnya 2 tahun. Ya udah. Terima kasih Uni cerita-ceritanya. Oke, terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek nenek. Amin ya Allah. Oke, sekarang kita sama Teteh Anden yang Ini wajah-wajah cantik. bahagia semua tahu Iki. Asli dah. Gelis dari Bandung. Oh, Sunda. Kita Semua ada di Malaysia. cantik. 11 tahun? Iya. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun? Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Anaknya Dulu pasti bisa ketemu cantik gimana? banget. Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temennya teman itu adalah Pacarnya orang Malaysia. terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan. Oh, cepet banget ya? Banget. Kok bisa yakin menikah gitu dengan orang Sumpah. Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya? Beda adat. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia bilang mintanya sama orang tua kan. Terus? Jadi katanya kalau minta langsung sama orang tua tandanya baik gitu. Gentleman Gentle, gitu iya, ya. iya. Udah tanggung jawab Karena ya. berani langsung ngomong sama orang tua. Iya. Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak di Sesuai.
pahami secara mendalam atau kayaknya oke aja gitu? Pertamanya kayak culture shock aja ya. Coba. Contohnya kalau di sini kan, kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan, campur perempuan sama laki. Nah Kalau kalau di di sini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki, perempuan sama perempuan? di Kucing. Oh di Kucing, Oh, oke. sama. Kucing gitu. Sama Kucing. Oh suaminya asli Kucing. Iya. Bahasa daerah Kucing tuh apa? Meow. Bukan itu aja. Ada bahasanya sendiri. Apa Kayak bahasanya? kalau misalnya kita bilang iya, dia Apa? bilang ao. 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 Dia Ao. bilang kame. 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 Nah, kame adalah saya. Kame adalah saya. Kamu Kita. 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 Kamu kita. Kabar apa? Kita tuh kita. Kabar kita gitu. Ngarang. Betul. Apa Sumpah, pola? Kak. Apa pola itu apa? Lagi ngapain? Oh lagi ngapain? Susah juga ya bahasanya karena beda banget ya. Terus apa Sumpah. dukanya menikah dengan abang dari Kucing? Dukanya jauh dari family, jauh dari keluarga. Itu sih. Udah gitu. Makanan sih yang Makanan paling Kucing tuh Beda bedanya banget apa? ya? dia makanannya bersantan dan manis. Ya, Malai jadi banget. pertama kali datang ke sana kaget makan santan tiap hari, jadi bawaannya nggak enak perut. Oh, mules. Mules ya say. Kalau di Sunda kan Kehidupan biasanya sama kayak mertua Nusantara. gimana? Mertua Pedas ya baik kalau di sih. Sunda. Bener. Dengan ipar-ipar? Baik sih. Orang Bandungnya lucu ya. Sepertinya di balik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan. Abang Wan dan Teten Den, mudah-mudahan pernikahannya bahagia selamanya. Amin. Oke, sekarang kita sama Ica. Ica dari Sumatera Utara, Ini tapi pulangnya ke Jakarta. dari Sabang sampai Sekarang juga Merauke, sedang Iki. mengandung, alhamdulillah. Ada yang jam dari Haji. Di usia kandungannya yang jalan 5 bulan ya Ica ya. Ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua sih ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih. Oh, sih kayak Ini masih muda Bisa banyak. ketemu abangnya dulu gimana? Dia lagi kerja di Jakarta. Oke. Terus ya udah habis itu kenalan, 2 tahun pacaran, setahun Lama. tahunnya kan karena kena COVID ya, corona. Oh, kamu baru ya, berarti baru tahun 2021 nikahnya. Iya, kamu baru 1 tahun. Pasangan pengantin baru. Jadi dia baru nunggu COVID nggak kelar-kelar, jadinya dipaksain aja kawin pas satu pandemi. Nikahnya di Nikahnya di online di Jakarta. Oh, nikahnya online. online. Kamu bisa. Iya, maaf. iya gitu. Nikahnya pakai apa? WhatsApp. Enggak, dia pakai Zoom. jadi diwakilkan gitu loh, Oh, video call. video call. Iya, maksud aku jadi Sumpah. mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan? Si bisa, abangnya Kak. ada di Malaysia, Iya. kamunya di Jakarta. Iya. Terus nikahnya pakai Zoom. Iya pakai Zoom. Nah, waktu itu kan pengen antara dia ke sini nggak boleh, apa aku ke sana juga nggak boleh. Jadi caranya ya online Pakai dulu. Zoom meeting ya. Udah bisa Terus langsung kamu malam pertama dong. perbedaan usia dengan suami berapa jaraknya? Lumayan sih, 10 tahun. 10 tahun ya. Kamu udah bisa ngomong bahasa Malaysia belum lah ya kalau baru sampai. Tapi abang kamu ngerti bahasa Indonesia. Ngerti. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa masing-masing, jawab masing-masing gitu. Yang penting ngerti. Tapi jawabnya nggak bisa. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih, terus pada support gitu, pada sabar juga kalau nggak ngerti aku ngomong apa juga dia tetap sabar, nanya pelan-pelan gitu. Sabar nih Ya orang udah Malaysia. Ica, terima kasih cerita-ceritanya ya. Iya, Mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai dengan melahirkan. Kamunya Udah, sehat sekarang udah lahir terus. kayaknya. Amin. Ini udah lama tuh. Sekarang kita sama Neng Gelis Datin Sri. Bandung juga. Yang paling cantik, yang baru pulang dari Swiss. Oleh-olehnya mana? Ini Bandung nggak sih? Swiss Army. Victorino. Yang paling cantik Giginya. itu. Ya Allah. Oke banget ya. Jamnya. Udah berapa lama di Malaysia? Rolex. Alhamdulillah udah 15 tahun. 15 tahun. Terus ketemu dengan Dato gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Diperpendek dong. Nanti itu jadi satu konten untuk kamu sendiri. Suami saya dosen. Waktu itu saya lagi S1 mahasiswi.
di IKIP Bandung. So bikin apa seminar. Ketemu di tempat seminar. Sekarang sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5. Anak saya sendiri ya maksudnya. Oh my god. Ini udah Iya. Terus suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih di sini ya. Lebih banyak kesempatan ya. Lebih banyak peluang di sini. Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus. Iya. Dukanya ya ada perbedaan ya. Ada cara berpikir yang beda. Iya, benar. Apa itu? Contohnya satu. Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Ini emang kurang gosip kata siapa? Acara gosipnya juga cuma satu hari Minggu doang. Dikira hari-hari. Di TV. Kalau di sana kan Kita tiap pagi, siang, sore ada acara gosip. jadi kurang gibah dikit ya. Alhamdulillah. Hubungan dengan keluarga suami gimana? So far begitulah kan. Akankah lidah juga bisa tergigit ya? Apalagi dengan orang gitu ya. Kan kita nggak bisa muasin hati semua orang, tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja gitu. Kayak suami saya sangat to the point. Mau makan Contohnya? apa? Jadi jawabannya mau makan apa hari ini? Ya. Oke, nasi kandar, titik. Nanti nggak akan ketangkep. Jadi kepengen ini nggak akan ketangkep. Harus disebutin dengan jelas literally gitu ya. Pengen emas 10 gram, 10 gram. Oh, jadi paten gitu ya, Ki? ibu-ibu Ya, banget ya. gitu contohnya. Jangan bilang, kayaknya yang ini cantik. Oh, nggak ada kayak gitu. Langsung mau ini gitu ya, sebutkan. Yang itu. Boleh nggak? Mau Ferrari Boleh. juga. Oke, kasih Datin Sri cerita-ceritanya, mudah-mudahan pernikahannya bahagia, Amin. anak-anaknya sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya sama Kakak Leni yang cantik ini. Sekarang langsing banget tuh. Ini wajah-wajah bahagia semua sih, udah kelihatan. Udah Terus ini nikah sama nafkahnya warga bener-bener negara tercukupi. Malaysia, kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih, hampir sama lah, sama-sama ini ya, satu rumpun Melayu. Apalagi suami kan masih keturunan Minang. Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya. Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua. Nah, jadi oke aja sih. Kenapa jadi kayak geli gitu sih? Apa dukanya? Kadang ngomong masih agak, kalau Ya, lagi kayak marah-marah bahasa. dia masih suka nggak nyambung karena gua masih ngomong bahasa Indonesia, dia kadang kurang ngerti. Gue berantem ngebayangin juga marah pergi? bahasa Ya pergi marah. aja karena dia nggak ngerti. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya sering minta maaf? Iya. Si abang juga. Nggak merasa dimarahin Terus ya. kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? Gimana? Romantis Biasa nggak? aja, Romantis nggak? Enggak. Suami bukan tipe romantis. Oh, saya bukan tipe romantis. Terima kasih Kakak Leni cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, selanjutnya sama Eka. Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Terus istri Ini keberapa? dari bahasa Istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri pertama kedua, baru nikah sama saya. Tapi bukan pelakor ya? Bukan, udah cerai udah lama. Udah cerai lama, terus baru ketemu Baru Eka. ketemu, ha. Ketemunya di mana? Di sini, Ketemu di Malaysia. di teman. Oh, kamu kerja? Enggak. Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah, tinggal di Kepung, jadi sering bolak-balik ke sini. Ketemunya di mana? Di acara nikahan teman. Oh, di acara nikahan nikah dapat abang kamu jodoh. jadi mau menikahi kamu ya? Gatal mungkin ya. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik banget. Apa baiknya? Mertua kalau aku nggak nelpon, dia pasti akan nelpon, nyari-nyari hampir tiap hari dia akan nelpon. Ipar juga alhamdulillah baik. Eka ini jualan bakso dan punya kafe di Setapak ya. Platinum Namanya Aji Ilham Cafe. ya Ai Ilham Cafe. Kalau yang ada di Setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. Boleh. Oke, Ikan terima bakso. kasih Eka. Sekarang kita sama Kakak Leli, Sis Leli yang cantik. Dulu Sis Leli ini pernah jadi Abang None Jakarta ya? Zaman Oh. 2006. Mantan abang lama Nona ya. Jakarta. 2006. Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes kecantikan gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang tuh juga masih muda tuh, masih cantik. Iya. Tahu. Sekarang Kakak Leli
kali ini kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun. Terus masih udah awal punya sih. keturunan berapa? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Jadi memang kebetulan suami itu klienku. Ya Allah, jodoh gak ada yang tahu. Itu judulnya. Indirect sih, karena memang meetingnya sama sekretaris kantor dia. Terus dijodohin lah. Pertama sih nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Nggak mau, karena aku handle klien Malaysia. Awalnya nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa awalnya kok nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, riweuh gitu ya. Karma. Taunya jodoh. Pepatah bilang jangan terlalu membenci sesuatu hal, akhirnya jadi mencintai hal itu. jadi jatuh cinta. Dari benci jadi cinta ini. Banyak mirip ya sama Indonesia, cuma somehow menurut aku dia lebih ya aku compare dengan mantan di Indonesia ya. Dibandingin Ya, gitu. Mungkin dia lebih mandiri ya, lebih mandiri, terus juga wawasannya juga lebih luas karena kan macam-macam orang di sini lah, dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya. Pacaran setahun setengah ya. Terus nikahnya di Jakarta. susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, kayaknya pas giliran gue agak apes ya. Kenapa? Karena kayaknya waktu itu kebetulan PMN, NR itu baru turun. Dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers yang pakai alibi spouse visa yang aku dengar. Terus makanya jadi sistem untuk buat spouse visa, persetujuan segala macam itu luar biasa. Ribetnya sekitar 1 bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di KL. Setidaknya harus ke 5 kementerian di Jakarta. Waktu itu Buset, masih harus ribet ada banget. pengesahan dari Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, terus Dan lain-lain. lain-lain. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Kirain perjuangannya sebelum nikah aja, Ternyata setelah menikah pun juga ada perjuangan. Tapi cinta memang patut diperjuangkan. Ini tipe-tipe gue banget nih. Kalau misalkan dia ke Jakarta gitu, dia paling nggak bisa nyetir di Jakarta. karena macetnya parah, nggak sabar ya. Nggak sabar, karena buat dia macet di Jakarta udah Separah tidak itu. manusiawi dan sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih. Bikin stres ya. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin meledak, tapi itu sparkling of love lah ya. Terus kalau soal keuangan, kalau orang Malaysia tuh gimana? Dijatah atau cari sendiri atau kalau minta baru dikasih? Kita memang terbuka dari awal, udah sejak nikah. Jadi memang berapa yang akan dikasih, berapa yang dibutuhkan. Memang dia nggak pernah sih nyebutin butuh berapa atau apa. Dia akan kasih, kalau kurang ya let me know aja kata dia gitu. Dan kita pun juga tahu diri lah ya, dikasih juga alhamdulillah. Ya, harus bersyukur lah ya dan benar. mempergunakan dengan sebijaksana mungkin. Betul. Terima kasih ceritanya Kakak Lai. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia, long lasting. Amin. Thank you. Udah gak ada ini kan? Oh ini gak ada penutupannya Ki. Ternyata setelah disimpulkan ya rata-rata tuh yang jadi kendala atau permasalahannya itu adalah di bahasa ya Ki, paling utama bahasanya, karena mungkin meskipun kita serumpun tapi bahasanya tetap ada perbedaan. Jadi bahasa daerah ya. Itu bahasa daerahnya. Jadi kalau tadi ya ada beberapa yang bilang katanya kalau marah tuh jadi gimana ya kalau marah? Jadi bingung juga, dia marah pakai bahasa Malay. Kita mau ikut marah pakai bahasa Malay juga feel-nya tuh kayak gak ada gitu, bener gak sih? Bakal kurang banget. Jadi mungkin ini bisa jadi plus juga karena mungkin marahnya bisa direda gitu ya, karena dan gak merasa dimarahi kalau dia nggak ngerti kayak
Jadi kayak pergi aja gitu nikmatin, padahal dia lagi marah kuat banget, tapi karena kitanya nggak paham, jadi kayak rasa biasa aja gitu. Ternyata di sana tuh lebih banyak peluang gitu ya. Peluang kerja, peluang mencari duit, peluang mendapatkan, pokoknya kenalan. Karena Malaysia itu adalah negara yang menurut gue tuh maju ya. Bisa dibilang lebih maju lah ya dari Indonesia, dari bidang mencari pekerjaan maupun mencari hal-hal yang sebagainya. Itu Malaysia menurut gue jujur ya, meskipun gue orang Indo tuh kayak ngerasa bener-bener lebih baik lah gitu ya Ki. Dan tadi kalau kita lihat ya dari wajah-wajah para ibu-ibu rumah tangga ini, wajah-wajah duitnya tuh yang cukup banget, ngerti gak sih? Kelihatan Iki orang yang dinafkahi dengan penuh sama suaminya itu wajahnya beda sebenarnya banget dia gitu. Dan juga merasa punya masalah gitu. Terawat banget, ngerti gak sih? Ada yang bahkan giginya bener-bener dipakai behel. Itu hal-hal kecil yang bener-bener wah ini dirawat nih gitu sama suaminya. Berarti memang ini membuktikan bahwa mayoritas ataupun dari video ini tuh laki-laki dari yang dinikahi oleh perempuan dari Indonesia ini benar-benar bertanggung jawab dalam bidang nafkah atau menafkahi perempuannya gitu. Keren banget sih. Dan laki-laki Malaysia yang menjadi suami dari istri ini beruntung. Karena aku lihat ini cantik-cantik semua nih, cantik-cantik semua tahu. Orang Malaysia ternyata pinter banget milih ya Ki. Orang Malaysia memang pinter banget kalau milih jodoh deh kayaknya. Tapi gak tahu perempuannya nih Ki. Harusnya ini kita nonton yang laki-lakinya. Suami yang menikahi perempuan Malaysia. Betul banget. Karena ini jadi referensi buat kita. Nah, video kita kali ini guys, thank you so much for watching. Hope you guys like it. Karena udah malam banget, kita mau tidur. Kalau sudah nonton, tinggal like, komen, dan subscribe jika suka. Saya Adam PRP. Dan saya Rifki Remde. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.